Hai, selamat datang kembali di Alur Cerita Film di Klikro. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap enjoy your life. Film ini dibuka dengan sosok Charlie Heller, seorang kriptografer. Jenius namun tertutup yang bekerja untuk Sia. Terlihat Charlie yang tengah asyik bekerja sendiri di bengkel belakang rumahnya. Charlie telah menikah, yang pernikahannya penuh dengan kehangatan dan harmonis. Charlie pun disapa oleh istrinya, Sarah, yang akan berangkat ke London untuk menghadiri sebuah konferensi. Mereka berpamitan dengan hangat, tanpa disadari, ternyata itu adalah momen terakhir bagi mereka untuk bersama. Di balik profesi resminya, Charlie punya kehidupan rahasia. Ia menjalin komunikasi tersembunyi dengan seseorang misterius yang menyebut dirinya Inqualine. Di saat yang sama, Charlie bersahabat erat dengan seorang agen lapangan tangguh bernama The Bear, yang pernah ia selamatkan dalam misi. Suatu hari, Charlie menerima berkas rahasia dari Inqualine. Ia terkejut mendapati bahwa Direktur Frank Moore Holt McCallany dan Wakil Direktur Caleb Horowitz Dani Sapani telah memerintahkan serangkaian serangan drone ilegal di Timur Tengah, lalu memalsukannya sebagai aksi bom bunuh diri. Tak lama kemudian, Charlie dipanggil ke kantor. Di sana, Moore dan Direktur O'Brien, Julian Nicholson, mengabarkan bahwa Sarah tewas dalam insiden. Charlie tak percaya hingga ia menyaksikan sendiri rekaman video penangkapannya. Ia hanya bisa menangis saat menerima kembali jasad istrinya dan sebuah kado yang semula hendak dijadikannya hadiah. Charlie menolak tinggal diam. Ia menuntut Moore dan Caleb untuk memburu para pelaku. Tapi mereka menganggap kasus ini terlalu rumit. Maka Charlie pun bertindak sendiri. Dari penelusurannya, ia mengidentifikasi keempat teroris: Mishka Blesik, Elish, Gretchen Frank, dan Horst Schiller. Yang terakhir adalah orang yang menarik pelatuk. Esok harinya, Charlie kembali ke kantor dengan satu pertanyaan menggelegar. Di mana semua rekaman London? London penuh CCTV mustahil, hanya ada potongan video sandera itu saja. Tapi setiap pintu data ditutup rapat. Atasannya hanya berkata, "Belum ada lagi yang bisa kami bagikan. Kami akan kabari kalau ada perkembangan." Chief Moore bahkan menyuruhnya cuti. Pulang justru membuat luka kian dalam. Saat koper Sarah tiba, Charlie menemukan kado ulang tahun untuknya, sebuah miniatur, dan seketika kesunyian rumah terasa hampa. Kesedihan berubah jadi tekad. Charlie menyalakan laptop dinas sendiri, memetakan kamera hotel berapa sudut, resolusi, dan titik buta. Menandai timeline detik per detik kedatangan mobil, pencurian kendaraan kabur, hingga pintu darurat yang ditembus. Menyaring rekaman suara mengidentifikasi aksen penyerang. Charlie menyusun seluruh temuan, mempresentasikannya ke atasannya. Respons mereka dingin, seolah ingin untuk tidak meneruskannya. Keesokan harinya, Charlie datang ke kantor, mengenakan lencana seperti biasa. Tapi kali ini, ada yang berbeda. Ia menyelipkan alat perekam kecil ke tubuhnya diam-diam, tanpa menarik perhatian siapapun. Begitu semua bukti terkumpul, Charlie naik ke lantai eksekutif dengan map di tangan. Ia mengetuk pintu kantor Moore dan masuk. Dengan nada tegas, ia menjelaskan, "Saya sudah membaca lebih berulang kali, dan saya tahu ada informasi yang dihapus." Dengan bukti di tangan, Charlie menghadapi Direktur Moore. Ia mengancam membuka semua data ke media jika mereka tak membantunya. Charlie ingin keadilan, tapi lebih dari itu ia ingin menjatuhkan para pembunuh Sarah dengan tangannya sendiri. Akhirnya, Cia memberi apa yang ia minta: pelatihan, akses penuh, dan identitas baru. Meski Moore tak percaya Charlie akan berhasil, ia biarkan saja. Dalam pikirannya, Charlie akan gagal, dan rahasia kelam Cia tetap aman. Moore memerintahkan Henderson membuang Charlie. Namun Charlie sudah lebih dulu menghilang dan membocorkan data untuk amannya.
Penyusupan apartemen. Menggunakan tutorial lockpicking dari YouTube, Charlie menyelinap ke apartemen Gretchen di Paris. Di klinik, Charlie menyamar jadi dokter. Ia memancing Gretchen masuk ke ruang hipobarik, membanjirkan serbuk sari, hingga ia hampir mati, tapi Charlie menahan tembakannya. Gretchen pun melarikan diri dan tertabrak mobil secara tidak sengaja. Charlie mengambil ponselnya. Jejak menuju target berikutnya terbuka. Henderson berhasil mencium jejak Charlie di Marseille. Charlie menghadapi situasi kritis di dalam klub Malamia, menyiapkan bom di kamar mandi untuk melarikan diri saat Henderson hampir menangkapnya. Bersama Inqualin yang ternyata adalah Davis, janda ex-KGB, Charlie pergi ke Madrid. Blesik selalu menyewa kolam rooftop hotel eksklusif. Disitulah Charlie menyusun rencana. Ia menempatkan perangkat tekanan pada kaca kolam. Blesik panik, tapi ketika mencoba lari, Charlie menekan tombol. Kaca pecah. Blesik jatuh dari lantai 16. Tapi Henderson kembali memburunya. Di Marseille dan Rumania, mereka saling membayangi, seperti pemburu dan buruan yang terus bertukar peran. Markas Charlie terlacak dan diserang, sehingga terjadi aksi kear-kearen yang Inqualin kena tembakan. Di Rumania, Charlie menjebak Alice dalam transaksi senjata. Bom magnetik sudah siap. Ia minta informasi, Alice menyerah. Tapi Charlie tetap menekan tombol. Boom! Di Laut Baltik, Charlie menyusup ke kapal kargo raksasa. Ia ditangkap dan dibawa ke Schiller. Di sana, kebenaran terakhir terungkap. Sarah bukan target, tapi nyawanya bukan hal penting bagi kami, kata Schiller. Tapi Charlie hanya butuh waktu. Kapal sudah memasuki wilayah Finlandia. Pasukan elit menyerbu Schiller, dan semua anak buahnya ditangkap. Dan di Washington, Direktur Moore dan Caleb pun jatuh bersama rahasia mereka. Semua terbongkar. Dan itulah perjalanan emosional dan mematikan dari Charlie Heller, sang amatir yang mengubah duka menjadi senjata paling mematikan. Tapi semua yang kita bahas di sini hanyalah sebagian kecil dari ketegangan aslinya. Untuk pengalaman penuh dari sinematografi yang memukau, akting memikat, Rami Malek, hingga momen-momen menegangkan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, pastikan kamu menonton langsung versi resminya.